warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aktor, para nujaba, para autad, para kekasih-kasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepada Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Lalu yang menyebabkan kita ada bapak ibu kita ke atas, kakek nenek, keturunan kita, furu'ina, saudara-saudara kita muslimin muslimat, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni semua dosa mereka dan menerima semua amal baik mereka, amin. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini, yang pertama Bapak Haji Misbahul Munir Gang Melon, Gang Melon. Terus Ibu Diana yang Indragiri ini, mudah-mudahan oleh Allah SWT diganti dengan yang lebih baik, ganti dengan kesehatan yang prima, ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kaji kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 101, ya. Ayat 101 ini insyaallah kita rekam lagi biar yang lain bisa ngaji dari rumah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa lan semangsani wus teka hum ing Yahudi sapa rasulun seorang utusan min indillahi saking ngersani Allah SWT rupani Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun kang benerake sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima maring barang mauhum kang sertani Yahudi nabadha buang sapa farikun sak kelompok minal ladina saking wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab Allah ing kitab Allah ay tegese at-taurata yo kitab Taurat
wara'a zuhurihim kang ana ing burine geger Yahudi ai tegese lam ya'malu orang nglakoni sapa Yahudi bima kelawan barang fiha kang tetep ana ing dalam kitab Taurat minal imani saking iman minal imani saking iman bir rasuli kelawan rasul wa ghairihi lan liyane rasul ka'annahum kaya-kaya satemene Yahudi iku layak lamuna ora weruh Yahudi ma ing barang fiha kang tetep ana ing dalam kitab Taurat min annahu saking satemene Kanjeng Nabi yaiku nabiyun nabi hakun kang hak kang bener au annaha utawa satemene kitab Taurat iku kitabullahi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya sekarang walamma jaa ketika sudah datang hum kepada orang Yahudi siapa datang rasulun seorang rasul min indillah dari sisi Allah Muhammadun rupanya Nabi Muhammad SAW. Kan dulu orang Yahudi berjanji kalau seorang rasul itu datang dia akan beriman. Karena Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan secara ceto welo-welo, artinya ceto welo, jelas, ceto, pertelo. Di dalam kitab Taurat akan datang Nabi akhir zaman, lahirnya di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, menguasai sampai Syam. Syam itu tempat Palestina, Syria, semua itu Syam. Tapi setelah datang pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad SAW itu musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa-apa yang bersama dengan Yahudi. Kitab Taurat itu turun pada Nabi Musa, diimani Yahudi. Tapi nyatanya mereka nabadha. Nabat artinya membuang. Bukan hanya membuang kenabian Nabi Muhammad, bahkan membuang kitab Taurat. Tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Kalau mau mengamalkan kitab Taurat ya pasti beriman pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tidak mau beriman mereka itu. Nabata fariqum minal ladzina. Jadi ada sebagian orang-orang, ya bagi sebagian besar ini ya, utul kitab yang diberi kitab oleh Allah. Maksudnya utul kitab ini ahli kitab itu bukan ahli kitab Taurat, bukan ahli baca, ahli memalsukan. Jadi utul kitab, kitab satu-satunya yang masih asli sampai sekarang tuh hanya Al-Quran. Injil, Taurat, palsu semua sudah. Karena dipalsukan oleh mereka. Di utul kitab, ahli kitab itu bukan ahli membaca Taurat, mengamalkan, enggak. Ya utul kitab yang maksud itu kitab Allah, kitabullah, kitab Allah, ayat Taurat. Kitab Taurat, ya. Dipalsukan oleh mereka. Dipalsukan, ditulis sendiri sesuai dengan utul dewi. Kalau cocok pada mereka ya percaya, kalau enggak ya tidak percaya. Kitab Taurat wara'a zuhurihim, datang maka ditaruh di punggungnya, tidak diamalkan. Ailam ya'malu, tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Sebetulnya Al-Qurannya sama isinya dengan Taurat itu sama. Cuma mereka lam ya'malu bima fiha, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dari apa itu minal iman?
ia tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin. Tidak yakin pada siapa? Bir rasuli, kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum, seakan-akan mereka, ka'anna itu seakan-akan ya. Ini ka'anna ini saudaranya inna wa anna wa ka'anna laita la'alla lakinna kadza uti. Ngaji nahwu seperti itu ya. Jadi saudaranya inna wa anna wa ka'anna wa laita wa la'alla itu sama. Itu inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Artinya itu menasabkan kepada isim dan merofakan kepada khabar. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan orang Yahudi itu tidak tahu, padahal sudah tahu karena akan datang nabi terakhir, sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Mereka pura-pura tidak tahu. Tidak tahu. Ma fiha, tidak tahu pada isi kitab Taurat. Min annahu, padahal sesungguhnya Nabi Muhammad itu nabiun hak, nabi yang benar dari Allah, nabi terakhir dari Allah, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au annaha, sesungguhnya kitab Taurat itu ya kitabullah, kitabnya Allah, sama dengan Injil, Zabur. Ya, Al-Quran juga musaddiqun. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Seperti kitab Taurat, kitab Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kalau kitab Injil itu dijelaskan bahwasanya kata Nabi Isa, akan datang nabi terakhir setelah aku, mim ba'dismuhu Ahmad. Setelah aku namanya Ahmad. Itu ayat 101. Ini ayat 102 panjang sekali nih. Kalau diselesaikan 2 jam tidak selesai. Ya tambahlah mungkin 1/4 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u lan manutasira. Wattaba'u tawilapat ittaba'u iku atfun ataf ala nabadha, ingatasi lafat nabadha. Ma tatlu, kang moco. Tatlu ini fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini maknanya hal dan istiqbal, makna sekarang dan akan datang. Tapi tatlu ini sekalipun fi'il mudhari ini maknanya madhi, makna sesudah. Aitalat, tegese wis moco. Wis maca sapa asyayatinu, para setan, pira-pira setan, ala ahdi mulki Sulaimana. Ala ini bimakna fi ya, bukan ingatasi tapi kang tetep ing dalam keratone Nabi Sulaiman. Minas sihri, saking sihir. Jadi para setan itu telah membaca pada zaman Nabi Sulaiman ini penjelasan dari sihir. Wa kanat lan ono sapa setan iku dafanathu, mendem sapa setan hu ing sihir. Mendem dendi tahta kursi, ono ing ngisore kursini Nabi Sulaiman. Lamma nuzi'a, arekalani den pundut apa mulkahu, kratone Nabi Sulaiman. Au kanat, utawa ono sapa setan iku tastariku, nyolong asama ing pengurungu. Jadi setan itu mempelajari sihir pada zaman Nabi Sulaiman, tapi bukan Nabi Sulaiman yang memberikan pelajaran sihir, enggak.
Mereka setan-setan ini malah mencuri, mendengar suara malaikat di langit itu. Terus setelah itu wa tadummu lan nyampur sapa setan ilaihi ngatasi asam amau akadziba ing perkara-perkara kang goro. Jadi setan-setan, jin-jin itu mendengarkan ramalan-ramalan sihir. Setelah itu mereka kumpulkan dan dicampur dengan berita-berita bohong. Makanya dukun itu lebih banyak bohongnya itu. Kalau benar itu kebetulan. Iki tepak iki anu nih. Enggak, itu cuma itu gawe-gawean itu. Akadzib itu berita bohong. Wa tulqihi lan nibaake, maksudnya nibaake itu oleh setan itu diberitahukan kepada ilal kahanati. Maring wong kang tukang bedek. Tukang bedek apa? Ya dukun, peramal. Iki loh, ini wong iki akan begini, akan begini, akan begini. Oh, ono sing bener pancene. Pancen ramalan ya. Iki sing percaya aku api iki. Nyang terus. Di apa namanya itu? Uangnya itu iya, jadi ATM hidup. Bener dukun iki. Padahal dukun iki oleh teko jin iku, oleh setan iku, teko setan iku. Fayudawinunahu moko nulis sapa setan wa fasha lan kondang terkenal. Itu loh. Budekane tepak. Di ayo ngomong nang ketular ngomong. Akhirnya banyak yang datang. Ya cepet sugih. Pancene tujuannya ya duit ya. Tapi itu bohong-bohongan semuanya itu. Annal jinna sak temene jin ya, itu kerja sama dengan jin semua itu dukun-dukun itu. Ta'lamu urus apa jin al-ghaiba ing perkara kang ghaib. Enggak, sebetulnya enggak tahu. Jin juga enggak tahu kepada hal yang ghaib. Fajama'a muka ngumpulake sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman al-kutuba ing kitab-kitab sihir. Oleh Nabi Sulaiman kitab-kitab sihir, catatan sihir itu dikumpulkan, terus dipendem itu ya, ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman ya. Wa dafana halan mendem Nabi Sulaiman ing kutub kitab sihir. Falamma mata moko are kalani wis wafat, Nabi Sulaiman wafat. Nah, dalat nutuake sapa asayatinu setan alaiha ing atasi kutub annasa ing menungso. Fastakhrajuha moko ngetokake sapa setan fawujida moko den temu fiha ing dalam kutub apa as-sihru sihir. Jadi sebetulnya Nabi Sulaiman ini tidak mengajarkan sihir. Bahkan oleh Nabi Sulaiman itu disembunyikan kitab-kitab sihir. Kenapa? Kalau manusia ini tahu tentang ilmu sihir, ini tidak akan mempelajari kitab Al-Quran atau kitab Taurat. Enggak. Asik mempelajari sihir. Ini nyatanya ketika Nabi Sulaiman sudah kapundut, apa kapundut itu? Meninggal ya. Falamma mata. Itu nyatanya jin juga tidak tahu. Kalau Nabi Sulaiman wafat itu tidak tahu. Sampai kursinya dimakan rayap, tersungkur Nabi Sulaiman baru tahu. Jadi jin itu tetap bekerja itu di depan Nabi Sulaiman. Ya kerjanya ya namanya jin ingin dipuji gitu. Kerja terus. Sampai bertahun-tahun, sampai kursinya Nabi Sulaiman dimakan rayap. Sampai tersungkur baru tahu, oh Nabi Sulaiman nyatanya sudah wafat. Akhirnya oleh setan, oleh jin itu
digali tu biyen di Nabi Sulaiman tu mendem dek kene kitab-kitab sihir. Akhirnya diambil oleh jin. Itu juga dipelajari pada akhirnya manusia tidak ghirah, tidak semangat belajar kitab Taurat, kitab Al-Qur'an, enggak. Ya semangat belajar sihir. Makanya enggak usah belajar sihir sudah. Ya. Kita umur kita ini tinggal berapa sudah ya? Pelajari aja kitab tafsir Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan kita belajar tafsir Al-Qur'an sampai selesai hatam ya. Kalau hatam ini semuanya umur kira-kira 80-an ya. Ya Allah. Ini kalau diteruskan terlalu lama ya. Insya Allah sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.